ada beberapa 2 poin lagi yang dalam proposal itu, tapi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena yang pertama saja beliau sudah tidak menyanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku tekanin di sini, ini kan bulan baik, ini bulan Ramadan, bulan suci. Saya tidak mau mengotori bulan Ramadan saya dengan sia-sia, dengan banyaknya kemudorotan, dengan banyaknya hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena adanya proses hukum ini menurut saya ini adalah hal yang mudorot, yang banyak tidak manfaatnya, karena kemarin-kemarin sudah menjadi ladang gibah netizen, membuat netizen punya kesibukan tidak baik. Jadi maka buat saya pribadi, untuk para netizen jangan mengurusi masalah saya, karena permasalahan ini sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengurusinya, yang sudah mengaturnya sedemikian rupa seperti adanya mediasi hari ini. Yang saya tekankan hanya satu, agar tidak terjadi fitnah. Di sini saya tidak mau ngebahas hal yang mudorot. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Dan pastinya di bulan yang baik ini, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dengan adanya saya menerima etikat baik untuk mediasi, pastinya dikarenakan kami pun memang tidak ada unsur apa-apa. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Tujuan laporan kami tidak seperti apa yang difitnahkan, kalau ingin uang damai, kalau kami ini mencari-cari uang tanda kutip haram gitu ya, tidak sama sekali. Tadi juga di mediasi dijelaskan dengan sangat lantang oleh om saya, kakak kandung saya, selaku lawyer saya, bahwa jelas mediasi ini kami hormati dengan sangat baik, kami tanggapi dengan positif, dan juga kami menawarkan etikat baik untuk damai, menawarkan ya, karena mediasi ini kan tujuannya untuk damai. Saya juga berpikir menang saya nggak dapat apa-apa, tapi minimal saya sebagai manusia menegakkan kebenaran. Ketika ada orang yang memfitnah, kita harus wajib, jangan sampai nanti, pemikiran saya adalah jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena rasanya nggak enak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, penawaran kami tersebut tidak ada hal-hal yang berbau materi seperti apa yang dikoar-koarkan, seperti apa yang difitnahkan, dan juga isinya simple sih, hanya permintaan maaf. Mungkin bisa dijelaskan sama om dan kakak saya, om. Iya, om. Ya. Jadi poin tadi yang disampaikan dalam agenda perdamaian adalah pertama ya, kita tetap meminta adanya permintaan maaf sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan dalam somasi terdahulu. Ada poin-poinnya permintaan maaf di mana saja sudah disebutkan ya. Itu yang poin penting, tapi poin penting itu juga ternyata yang tadi kita sampaikan belum dapat dipenuhi oleh terlapor, karena khususnya adalah kita juga meminta adanya redaksional yang disetujui oleh kami, tentunya kami yang sampaikan. Kenapa? Mengingat pertama dahulu kesan yang disampaikan adalah minta maaf, sekedar minta maaf begitu saja. Ini bahasa Jawanya, om. Ini ya, tapi ya dalam artian bahwa minta maaf tapi dengan intrik-intrik yang tersirat ya Provokasi. lebih banyak provokasinya, lebih baik tendensiusnya seperti. Makanya kita tidak mau mengulangi hal yang sama dilakukan. Karena kita lihat juga memang dokter ini sangat kreatif sekali di medsos, tapi walaupun dalam pertemuan dia Diam ya. ya Menyayangkan aja sih. ya, itu mungkin yang ada beberapa 2 poin lagi yang dalam proposal itu, tapi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena yang pertama saja beliau sudah tidak menyanggup. Iya seperti itu. Redaksional ini seperti apa? Apa? Redaksional ini seperti apa? Poinnya adalah permintaan maaf, penyesalan yang terdalam, ya, seperti itu poinnya. Tapi mungkin hal tersebut mungkin yang rasanya sangat berat sekali untuk disanggup. Ya. Justru yang memberatkan kami juga ya dari pihak keluarga juga, kakak saya juga,
juga adalah ketika meminta untuk sama-sama di media dibawain dengan kalian semua. Jadi saya bingung gitu. Di kasus ini kan pelapor saya yang melapor ya. sebagai pelapor dan dia sebagai terlapor. Harusnya kan kita memediasi jalan titik tengah gitu, bukan malah dia yang mengatur. Jadi permintaan terlapor adalah, yuk kita dibawa aja sama-sama. Loh, saya jadinya bingung, kita bingung ya. Jadi hal tersebut yang kita lihat kayaknya sangat enteng sekali. Oh ya udah minta maaf aja udah. Nanti ya lakukan lagi nggak ada masalah. Jadi ya itu hal-hal yang sangat kita lihat terlalu menggampangkan, tidak dalam hati yang tulus ya, benar-benar minta maaf dengan nantinya aplikasinya dengan apa yang nanti akan disampaikan di medsos-medsosnya dia, seperti itu, tidak mengiring opini lagi. Berarti proses hukum tetap terus berjalan ya Teh? Tadi disampaikan, disepakati dan sudah ditegaskan oleh penyidik dan juga ditegaskan juga statement oleh terlapor Dr. Richard bahwa dia menolak poin yang kita sampaikan seperti itu. Kecewa nggak sih? Enggak lah, kalau kecewa dari awal udah kecewa ya. Sekali lagi untuk netizen saya minta dengan sangat, ini bulan suci Ramadan, jangan mengurangi pahala kalian. Cukup tahu kebenaran aja, dan saya juga insya Allah berkata sebenar-benarnya ya, dimana memang dari awal saya sudah melakukan upaya kekeluargaan. Etikat baik saya berikan dari awal. Dia memfitnah saya DM pribadi, saya kasih nomor pribadi saya. Dari awal dia tidak berhenti, saya ajak untuk tabayun, bertemu, malah tabayun saya dijadikan olok-olokan, menyerang personal juga, dan juga membuat meme dan merepost meme-meme yang tidak etis. Lalu di somasi pertama meminta maaf tetapi menggunakan pembukaan dan penutupan yang tadi sudah disampaikan. Somasi lagi yang kedua masih begitu, makanya adanya kita melaporkan kepada pihak kepolisian karena kami sepertinya tidak mampu untuk membuat stop pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terlapor. Teh, tapi saling lapor melapor tuh Teh gimana? Kita menunggu saja apa yang nanti penyidik akan lakukan sesuai dengan proses penyidikan yang berjalan. Kita hormati ya, seperti itu prosesnya. Kalau dari Kartika Putri sendiri mungkin ya dia menjalani giat-giat di YouTube, ya siar Islam dan lain-lain. Seperti itu saja. Kakakku tadi sempat dibilang sama Dr. Richard kalau poin yang menjadi keberatan adalah dibilang bahwa harus minta maaf dengan redaksional, penggiringan opini, dia mendompleng nama dirimu, itu yang nggak bisa dia terima. Iya. Jadi gini, kalau dibilang redaksional, kenapa kita pakai redaksional? Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional. Permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Jadi kami berpikir jangan-jangan beliau nggak ngerti nih gimana minta maaf dengan cara yang baik. Gimana cara minta maaf dengan etika yang baik. Sepertinya juga mungkin tidak ada yang bisa memberi masukan. Makanya dengan ada redaksi tersebut kami menyarankan begini loh caranya minta maaf yang baik dan benar. Dan juga apa isi redaksi tersebut? Adanya sesuai fakta Mbak, ada video, ada semua fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa apa yang kami tulis di redaksi tersebut tidak mengada-ngada begitu. Jadi kalau memang dia nggak memenuhi juga nggak apa-apa, itu kan punya hak pribadi ya, kita harus menghormati hak pribadi dia juga. Maka dari itu adanya tidak titik temu gitu. Karena yang saya bingung di sini, saya sebagai pelapor malah juga disuruh minta maaf gitu. Jadi kita sempat bingung ya, om saya bingung, kakak saya juga tadi sama-sama bingung, kita sama-sama ketawa karena gini loh, ini kan mediasi kita yang melaporkan sana gitu, tapi kok malah yang di sana yang juga nuntut balik ke kita karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi om saya sempat tanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa om? Lupa katanya. Jadi kita bingung. Tahu yang mana? Iya. Lupa. Di sana kuasa hukumnya nggak banyak ngomong gitu. Jadi saya semuanya sebenarnya sekalian saya bahas juga kronologi langsung dari pribadinya dia
dan juga ke lawyernya juga, Udah maksudnya. justru lebih banyak diam ya, lawyernya lebih banyak diam, Dokter Richatinya lebih tidak mau membahas apa yang saya fokuskan terhadap laporan ini, malah bilangnya ayo dewasa. Justru dengan adanya saya hadir mediasi hari ini adalah salah satu tindakan kedewasaan saya. Itu aja sih. Pada intinya di bulan suci Ramadan ini biarkan saja permasalahan kami berdua tetap dilanjutkan oleh para kuasa hukum, om saya dan kakak saya selaku kuasa hukum saya dan juga kuasa hukum pihak sana. Yang lain, netizen-netizen yang budiman jangan sampai terprovokasi, jangan sampai mengurangi pahala ibadah kita, jangan sampai urusan yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa buat kalian semua malah mengurangi fokus ibadah di bulan Ramadan itu aja. Teteh dilaporkan juga tuh yang di Palembang gimana teh? Bang, Bagaimana? dilaporkan juga di Palembang. Oh ya, sudah ada surat panggilan memang, kan kita sudah menjawab juga, ya dalam beberapa waktu dekat lah, mungkin tentunya kita akan tigapi lebih lanjut seperti apa, ya. Oke. Intinya kita sudah menanggapi panggilan tersebut. Berarti teteh akan siap-siap nih bolak-balik Jakarta Palembang. Richard bilang tapi sudah 3 kali ada panggilan. Nah, mungkin ditanyakan ke penyidiknya memang 3 kali apa bukan? Iya. Sekarang gini ya, lucu ya, ketika ada personal mengikuti urusan kepolisian, harusnya yang berhak bicara itu kan pihak kepolisian. Tetapi nggak apa-apa, memang doyan bicara ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kami fokusnya menghormati lembaga hukum, yaitu pihak kepolisian. Dan juga kan ketika ada panggilan selalu ada jawaban gitu ya. Saya juga kan nggak kemana-mana, saya nggak akan lari dari hukum, saya gampang dicari, teman-teman semua tahu rumah saya, teman-teman tahu saya di mana, jadi ya Dit ya. Berarti tidak benar ya teh 3 panggilan. Oh, Mungkin lebih baik klarifikasi ke penyidik Iya, Polda Palembang. Sumsel ya, seperti itu. Yang jelas kami tanggapi apa ada panggilan kami tanggapi, kami jawab, kami respon. Selalu, ya. Selalu. Oke. Kita komunikatif. oke. Teh, ada kasus ini masih berjalan tapi lagi-lagi dapat rezeki Habib positif. Gimana teh? Gimana Om? Alhamdulillah saya. Itu konteks. Oh, Itu iya. aku udah. Berarti Gimana teh? Kamu kan Ya. kakak saya, kamu kan om saya, keluarga juga salah sendiri siapa? Gimana, Alhamdulillah Teh? sih, aku makanya masya Allah nih, alhamdulillah aku punya om yang luar biasa, kakak yang sangat luar biasa. Ketika dapat ujian, ada support keluarga itu yang bikin saya kuat ya, karena sebenarnya masih sedih masalah IPeh berangkat, belum selesai sedihnya. Habib juga masih sedih banget masalah anak perempuannya berangkat. Justru yang IPeh pergi pun semua kita sedih, Iya. kita kehilangan Iya. selaku cucu ya, selaku cucu, selaku ponakan gitu. Ya. Kami masih berduka banget dengan adanya, bukan berduka ya, masih kehilangan anak sulung kami berangkat ke Yaman. Habib ternyata imunnya turun karena kesedihannya gitu. Terus qadarullah dapat lagi yang namanya ujian positif COVID gitu. Hari pertama sih aku lemes ya, lemes, down, harus ngurusin 3 anak. Yang satu masih full ASI juga, masih ASI. Di satu sisi ada hal-hal yang bikin pusing lainnya yang nggak bermanfaat gitu. Tetapi itu yang saya bilang, alhamdulillah saya punya keluarga yang masya Allah, perhatian dari om saya, kakak saya yang hari pertama positif langsung kirim obat, langsung kirim makanan, kayak mereka udah bagi-bagi tugas gitu. Karena memang Ya. menyita apa ya om ya, menyita perasaan Tenaga, dan waktu. pikiran gitu. Jadi Sebenarnya support semangat, Iya. spirit, psikologis itu yang paling sangat dibutuhkan. Betul. saat ini. Total kapan terkena paparnya? Sudah berapa lama? Udah berapa lama? beberapa pokoknya dia tuh pulang tuh sakit ya, cuma radang tapi masih negatif gitu. Mungkin karena imun tubuhnya turun, pikiran sehingga mudah terserang ya om ya. Semingguan ya? Semingguan ya? Semingguan ya? 5 hari lah, 5 hari justru. 5 hari setelah Baru itu. 5 hari, makanya saya setelah karantina selesai itu masih negatif kan, makanya kita bisa keluar karantina. Setelah itu beberapa hari lah, saya baru dapat hasilnya tanggal 16 gitu. Makanya wow, ujian bulan puasa nikmatnya masya Allah. Tapi saya satu kalimat dari Habib juga yang buat saya masya Allah adalah sakit, sehat, rezeki, maut, pertemuan, perpisahan semua datangnya dari Allah. Maka ketika terjadi qadarullah ini, Habib cuman bilang adalah bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan setiap ujian untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana saya dengan sabarnya saya, dengan ikhlasnya saya, dengan kuatnya saya, dengan support keluarga yang luar biasa, dan juga bagaimana beliau yang luar biasa memanfaatkan momen
isolasi mandirinya dia bilang mungkin Allah ingin berduaan dengan aku gitu. Jadi ya beliau selalu menguatkan aku justru untuk lebih kuat lagi, untuk lebih semangat lagi gitu. Jadi ya udah, Isolasi mandiri di mana Kak? di rumah. Di rumah. Kondisi terakhir insya Allah baik-baik aja, doain ya semoga. Anak-anak teh dipisahkan atau tetap jadi satu Anak-anak rumah? dipisahin, pasti anak-anak dipisahin. Dan kalau kakak-kakaknya Sajid Syatir udah mulai ngerti gitu. Cuman yang nggak ngerti itu Yang balita. Kalisa. Selalu cari Aba tiap malam. Memang biasanya rutinitasnya yang malam yang menidurkan abahnya. Makanya tidurnya sekarang selalu subuh gitu. Jadi ya doain Jadi mau kabar ayahnya sakit? IP? Bar. IP udah aku kasih tahu gitu, tapi aku kasih taunya dengan sangat pelan gitu ya. Makanya dia waktu saya kasih tahu video call sama bapaknya dia nangis. Ngerasain gejala Gejalanya juga nggak sih Habib mungkin Kak? seperti Mungkin apa? nggak bisa nyium atau ngerasain segala Panas macam. tinggi 40. Panas. Bukan kayak beliau ya Om, Yes. jadi pendiam ya. Iya. Jadi deh, cuma sama curhat sama kakak saya dia bilang gimana? Apa dia? bang? Radang Curhat apa? tenggorokan sakit. Yang dia sedih karena anaknya, Oh, sedih ya. kepikiran IP ya. Iya. Kan mau, Susah bos kalau ninggalin anak perempuan Iya. di negeri orang. bahkan ada pikiran mau lebaran di sana ya. Iya, Iya. betul. Niatnya kami mau lebaran di Yaman gitu karena Habib lumayan berat lah ninggalin anaknya gitu. Belum Tapi bisa lepas ya teh? qadarullah ya hari ini seperti ini, makanya doain ya semuanya, cuma minta doa yang terbaik buat Habib. Mudah-mudahan Habib cepat sembuh, mudah-mudahan kita semua disehatkan dan dijauhkan dari semua ujian Amin. biar bisa beribadah dengan lancar. Amin. Amin. Oke. Makasih ya teh. Makasih ya. Sehat selalu ya. Kak, Bang, sehat Kak, selalu.